Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya. Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi bersama-sama mereka. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih berkilau seperti cahaya. Lalu tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah aku dirikan di sini 3 kemah, satu untuk Engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Sementara Petrus berkata begitu, tiba-tiba turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah putraku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-murid Yesus, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Ketika mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu ceritakan penglihatan itu kepada siapapun, sebelum Putra Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, beberapa hari yang lalu ada sebuah keluarga datang kepada saya dan mengabarkan sesuatu berita. Keluarga ini aktif dalam pelayanan, suami, istri, dan juga seorang anak perempuannya. Namun anak laki-lakinya yang kecil rupanya belum tertarik. Meskipun sudah diajak untuk pelayanan, diajak ke sana kemari, tetapi masih sulit. Lalu suatu ketika, belum lama ini, ketika dia sudah lulus SMA dan masuk perguruan tinggi ini, sesuatu berubah. Kalau dulu diajak untuk pelayanan susah, diajak untuk ikut kegiatan gereja juga susah. Namun ada sesuatu yang akhir-akhir ini mengubah. Dia dengan sendirinya mulai aktif dan malah bertanya-tanya bagaimana bisa melayani kelompok ini, ikut kegiatan itu kepada orang tuanya. Orang tuanya sungguh bersyukur, lalu mulai diarahkan, diajari pelan-pelan supaya mau bersedia melayani dan menjadi pelayan yang baik. Maka kabar sukacita itu ingin disampaikan kepada saya secara langsung. Bahkan anaknya juga diajak. Nah, kesempatan ini saya akhirnya ketika sudah mendengarkan cerita orang tua, saya bertanya sendiri kepada anaknya, "Mengapa kamu sekarang kok mau melayani? Mengapa kok tergerak ya, ikut papa mama?" Lalu
si anak itu menjawab, ya memang selama ini dia melihat papa mamanya aktif. Namun rasanya belum menggerakkan dia, masih butuh proses. Tapi lama-kelamaan akhirnya dia sendiri melihat bahwa apa yang dilakukan oleh papa mamanya itu membawa kegembiraan, membawa sukacita. Dan dia melihat, menyadari bahwa ketika orang tuanya melakukan pelayanan dari waktu ke waktu, ada sebuah proses yang terjadi pada orang tuanya dan juga kakaknya. Proses yang baik, keluarga semakin baik. Kalau dulu sebelum mereka aktif, mungkin masih memikirkan diri sendiri, masih protes kepada gereja, kepada para pengurus, kepada fungsionaris, kurang ini, kurang itu. Ada banyak hal yang mereka sampaikan, banyak kekurangan-kekurangan. Ternyata ketika mereka sudah terlibat, mereka bukan lagi orang di luar gereja, tetapi justru menjadi bagian dalam gereja. Selalu memikirkan apa yang baik untuk gereja, bagaimana menjadi pelayan yang baik, bagaimana terlibat dalam kegiatan menggereja, kegiatan umat, mengajak umat, mendorong anak-anak untuk ikut terlibat dalam berbagai kegiatan. Nah, ini adalah sesuatu yang oleh anak itu renungkan. Memang butuh waktu yang agak panjang, sehingga pada akhirnya dia yakin bahwa dengan melayani, maka ada sesuatu, ada berkat, kegembiraan, sukacita, dan itu meneguhkan dia. Maka bukan hanya soal semangat, tapi dia juga berkomitmen, dan sangat kelihatan sekali. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, memang ketika kita menjadi semangat, tergerak, pasti ada sesuatu yang menggerakkan. Hari ini gereja merayakan pesta penampakan Tuhan, penampakan kemuliaan Tuhan. Dan inilah yang membuat para murid semakin yakin bahwa apa yang mereka ikuti, mereka lakukan, itu sungguh memberikan keselamatan. Dan mereka mengikuti Yesus yang pada waktu itu mengajak mereka naik ke sebuah gunung dan membuktikan kepada mereka bahwa karyanya bukan hanya karya dirinya sendiri, bukan untuk kemuliaannya sendiri, tapi karya Yesus yang dilakukannya merupakan kelanjutan dari karya para nabi, karya Allah sendiri. Ada Musa, ada Elia. Dan bagi orang Yahudi ini penting, bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus itu bukan merusak, merubah, ataupun juga sesuatu yang baru, yang berbeda dari tradisi yang mereka ikuti. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus merupakan kelanjutan dari sejarah keselamatan bangsa Israel. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari, momen ini menjadi momen penting bagi 3 orang murid Yesus ini. Dan mereka menjadi pilar-pilar para rasul. Mereka menjadi kekuatan dari para rasul. Dan ini yang juga nanti memberikan mereka keberanian untuk bersaksi. Dan pada akhirnya juga berdampak pada para murid yang lain untuk mempunyai semangat, untuk berani memberikan diri melayani sampai titik darah penghabisan. Maka ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apakah kita juga punya momen, punya sesuatu yang bisa menggerakkan kita
untuk semakin mencintai gereja, mencintai Allah. Kalau tidak ada, maka mungkin kehadiran kita di gereja bisa jadi sekedar kewajiban. Pelayanan kita hanya sekedar kewajiban. Pokoknya aku sebagai orang Katolik punya kewajiban ini itu. Tidak ada pengalaman sesuatu yang menggerakkan. Nah, pengalaman ini kalau kita punyai akan memberikan kita semangat dorongan yang lebih. Bukan hanya melayani sebagai kewajiban, tapi melayani sebagai bentuk cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Tuhan. Maka ketika ada tantangan, ketika ada hambatan, orang tidak akan berhenti. Seperti pengalaman Bapak Ibu sekalian, pengalaman kita, kalau sudah mencintai seseorang atau sesuatu, kita akan berusaha untuk meraihnya, untuk mendapatkannya. Termasuk juga cinta orang tua. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, maka pesta penampakan Tuhan atau penampakan kemuliaan Tuhan ini menjadi berarti bagi kita. Mungkin penampakan ini hanya dilihat oleh 3 orang, ya, Yakobus, Yohanes, dan Petrus. Namun apakah kita juga punya penampakan yang sama? Bagaimana kita bisa mendapatkan penampakan itu? Tentu sakramen-sakramen yang merupakan tanda kehadiran Tuhan itu akan sangat membantu kita. Mengikuti sakramen, merayakan sakramen termasuk Ekaristi bisa menjadi momen kita untuk semakin mengerti kemuliaan Tuhan. Dan banyak orang yang semakin mencintai Ekaristi, mereka juga semakin berani untuk memberikan dirinya kepada Tuhan. Maka Ekaristi juga jangan ditinggalkan. Ada pula momen-momen yang lain, ya. Misalnya retret, rekoleksi, ziarah, ya, devosi. Nah, hal-hal seperti ini bisa membuat orang mempunyai pengalaman rohani tertentu. Dan ini yang memberikan kekuatan bagi hidup kita dan juga keberanian kita untuk melayani. Semoga Ibu Bapak Saudara-saudari kita boleh merasakan, mengalami peristiwa seperti para rasul ini. Bukan hanya sekali, mungkin bisa jadi berkali-kali. Sehingga kita semakin teguh dalam iman dan dalam hidup kita kepada Tuhan. Berkat Tuhan menyertai kita. Amin.